Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya dan murah rezekinya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali materi kita ya terkait mengenai recycler view, di mana yang terakhir kita sudah membuat space screen ya. Kita akan coba running kembali project terakhir kita ya. Akan lihat kembali hasil daripada project kita kemarin seperti ini ya. Ya, oke, saya back lagi ya biar kelihatan. Saya running ulang lagi ya. Nah, ini masih ada kekurangan terkait splash screen-nya. Jadi biasanya splash screen itu tidak ada action bar atau toolbar di sini ya. Jadi ada tulisan recycler seperti ini. Nah, pada saat tadi running masih ada action bar-nya. Jadi kita harus hilangkan supaya polos seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita coba lihat lagi kan kelihatan di sini ya. Coba saya running. Oke, kita lihat. Terus saya klik terminate. Nah, di sini. Nah, ini ada tulisan recycler view di atasnya pada saat splash screen. Nah, kita akan hilangkan. Cara ngilangnya gimana? Kita masuk ke Android Manifest ya. Masuk ke Android Manifest, baru kita cari yang splash screen di sini ya. Nah, splash screen. Kita enter aja di sini yang splash screen. Oke, kemudian kita masukkan theme-nya ya, Android. Oke, langsung theme aja. Android theme, kemudian di sini ada stylenya, kita ganti menjadi theme app compat light no action bar. Jadi biar action bar itu nggak ditampilkan, jadi langsung polos saja. Oke, seperti ini saja. Kemudian kita running lagi, harusnya sudah tidak tampil ya. Oke, masih running. Nah, kemudian muncul space screen. Nah, udah nggak ada ya. Action bar-nya kosong, kemudian masuk ke menu utama yaitu recycler group seperti itu. Oke, kemudian kita akan lanjut lagi berkaitan dengan profile. Jadi biasanya sebuah aplikasi Android itu ada profile pembuat atau developernya gitu ya, atau menu-menu daripada usernya gitu ya. User, nama usernya, identitas usernya biasanya ada ketika user itu login, kemudian ada profile usernya, kita bisa edit sendiri. Nah, kita sudah pernah melihat bahwasanya image yang berbentuk daripada di profile itu biasanya bulat gitu ya, atau dikenal dengan nama circular image. Banyak contoh di aplikasi seperti contohnya Facebook, kemudian YouTube, kemudian WhatsApp, Gmail, dan lain-lainnya biasanya digunakan untuk menampilkan profile user. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini adalah bentuknya bulat seperti ini ya. Nah, ini ada namanya circular image ya. Atau di aplikasi yang lain gitu ya, WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, ini juga bentuknya circular image. Nah, kita akan membuat sebuah menu profile, activity profile, di mana di dalamnya kita akan memasukkan circular image di dalam profilnya. Nah, dengan tujuan dari bahasa circular image ini biasanya akan membuat UI dari aplikasi Android kita itu lebih bagus dan juga lebih interaktif. Oke, kita langsung saja. Kita akan buat menu sebuah activity baru untuk membuat profile menu ya. Kita klik kanan di sini di folder utama, kemudian new, kemudian kita pilih activity dan juga empty activity seperti biasa. Kemudian kita isi dengan menu profile seperti itu. Kemudian kita klik finish. Oke, kita tambahkan aja add, karena ini kita sudah menghubungkan GitHub, jadi pasti akan ada dialog add file to GitHub ya, akan kita tambahkan di GitHub.
Oke, udah kebentuk. Ini menu profile ya, tadi ya belum kebentuk ya, masih progress synchronize ya untuk Gradle-nya. Kita tunggu dulu ya. Oke, udah kebentuk. Di sini ada kelas profile dan juga di layoutnya ada activity profile. Kita masuk ke activity profile-nya, kita masuk ke split. Kemudian di sini kita akan masukkan dulu background-nya dulu ya, background gitu ya, kita isi dengan warna putih saja. Biasanya itu ada 1D gitu ya. Kemudian EC, oke. Nah seperti itu. Cek ya, warnanya agak-agak putih tapi agak-agak gelap seperti ini ya, di sebelah kiri warnanya. Kemudian berikutnya di dalam layout dari profile ini, pertama dibungkus dengan constraint layout ya. Kemudian ini diabaikan saja, kita tambahkan background, baru kita tambahkan di sini adalah scroll view ya. Nah, scroll view mungkin teman-teman baru tahu scroll view. Jadi tujuannya adalah jika nanti aktivitas kita ini tampilannya itu ada banyak komponen gitu ya, kita bisa scroll jadi akan panjang gitu ya. Jadi kalau nggak ada scroll view-nya dia akan kepotong, makanya kita tambahkan scroll view untuk jaga-jaga kalau komponen yang kita letakkan di dalam layout profile ini nanti banyak gitu ya, jadi kita bisa scroll jadi biar nggak kepotong. Kita isi dengan match parent di sini. Di sini juga match parent dan kita tutup. Oke, tutupnya jangan seperti ini. Oke, kemudian kita tutup lagi dan oke ya, seperti ini. Oke, ini yang membungkus yang kedua gitu ya, di bertingkat nanti. Kemudian setelah itu kita bungkus lagi dengan linear layout di dalamnya. Nah, urutnya di sini. Oke, linear layout. Ini kita isi match parent. Kemudian di sini dengan wrap content kita tambahkan H. Sini adalah ini. Oke. Ini adalah pembungkus yang ketiga ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita tambahkan pembungkus yang berikutnya gitu ya, adalah konsep layout lagi gitu ya. Jadi seperti di atas di sini Android dot ini beda semua ya, Android ya. Nah yang atas langsung constraint layout widget dot constraint layout, ntar aja. Ini kita isi match parent, di sini kita isi match parent juga. Nah, oke, kita tutup di sini seperti ini. Nah, jadi ada pembungkusnya, ada pertama adalah ini constraint layout dibungkus dengan scroll view, dibungkus lagi dengan linear layout, dan terakhir adalah dibungkus dengan constraint layout lagi. Oke, kita kemudian yang berikutnya adalah kita akan, karena di profile kita itu akan banyak image dan juga icon, kita akan copy icon kita di sini. Sudah saya sekarang iconnya di sini. Oh ya, iconnya ini formatnya tipenya lah PNG ya teman-teman ya. Jadi jangan JPG, nanti kalau JPG akan error ya. Jadi semua JPG kalau saya view icon, nah iconnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, foto juga sama. Jadi kalau kita tambahkan foto kita dalam profile, ini juga harus di-convert ke PNG. Nah, biasanya kan kita foto itu tipenya adalah JPG atau JPEG. Jadi teman-teman bisa masuk ke sini gitu ya. Masuk ke sini onlinepngtool.com convert JPG to PNG gitu ya. Nah, di teman-teman masukkan ke sini file JPG-nya ya. Jadi langsung convert online saja.
Ini saya taruh di mana tadi ya? Oh, di picture. Nah, di sini ada format JPG saya foto, kemudian saya open. Nah, kemudian langsung di convert ke PNG. Jadi langsung save saja di sini. Save as, kemudian download. Nah, ketika saya taruh di picture, nah, ini saya tambahkan foto. Oke. Nah, tipenya langsung PNG, kemudian klik save saja. Jadi ketika kita lihat di sini, di mana picture kita ada dua ya, ini foto-foto, tapi ketika kita lihat di list atau detail, dia tipenya berbeda. Yang pertama adalah PNG, satu lagi JPG. Nah, ini udah kita format ke convert ke PNG gitu. Oke, kemudian kita copy semuanya ini ya, icon ini saya copy aja semua. Copy, kemudian kita taruh di sini di drawable. Lupa, ini udah ada, kemarin udah kita manfaatkan foto-foto ya dari pemain-pemain bola. Ini klik kanan saja, kemudian paste. Nah, yakinkan ada di drawable, kemudian klik OK. Oke, klik add. Nah, seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah kita akan desain layoutnya. Pertama-tama adalah kita masukkan image kita, yaitu image yang ini ya teman-teman, yang IC top namanya. Nanti saya akan share ininya, apa namanya, icon-iconnya di linknya saya akan bagikan. Pertama kita taruh di sini gitu ya. Oke, di sini ada image view. Image view. Oke. Kemudian kita isi dengan web content di sini. Kemudian kita isi dengan tingginya kurang lebih 210 lah ya. IP. Ini kita tutup dulu ya teman-teman ya. Nah, oke, tutup. Kemudian kita kasih ID di sini, ID-nya katakanlah di sini image top. Nah, oke. Nah, posisinya I-nya kecil ya. Image top. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita tambahkan app. Nah, kemudian di sini ada search compact ya, biasanya search compact. Oke, kita teruskan dulu aja ya, sama dengan search compact. Kemudian kita masukkan di sini dari ambil dari drawable yang IC top. Nah, jadi ini seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Nah, oke. Yang berikutnya adalah karena ini di atas ini masih ada putih-putih ya ini ya. Jadi kita akan tempelkan, kita biar nggak ada celah putih-putihnya. Jadi kita masukkan di sini scale-nya ya. Scale type-nya gitu ya. Itu adalah fit XY. Nah, seperti ini jadinya. Tempel semua. Oke, berikutnya adalah ini adalah constraint-nya gitu ya, layout app layout end to end off yang app ya. Nah, end to end off ini diisi dengan parent ya, dan nggak gerak. Kemudian app lagi di sini ada start to start off nya biar mepet ya. Layout dan nggak gerak nanti ketika di running. Start to start off ya. Ini parent juga. Nah, kemudian berikutnya adalah kita tambahkan juga di sini top to top off nya. Out
tambahkan lagi output off ya, ini parent juga. Nah seperti ini. Kemudian berikutnya biasanya kita tambahkan horizontal biasnya ya. Oke. Layout. Oke, constraint. Ini ada horizontal bias ya. Kita isi dengan null. Ini ya. Biar kekunci di sini ya. Karena kita akan tambahkan gambar di sini. Nah, oke, berikutnya adalah kita tambahkan komponen yang kita bahas tadi, yaitu komponen circular image ya. Circular image. Nah, komponen circular image ini adalah kita harus tambahkan library baru di dalam variable kita, dan kita akan tambahkan library baru untuk circular image-nya ya. Ini ada circular image ya. Image, kita tambahkan di sini library-nya implementation ya. Kita menggunakan library yang dibuat oleh orang lain ya. Kita bisa pakai ini, biasanya menggunakan ini d.hd aden of ya. Di sini ada circle image. Image view. Ini versi yang ketiga .1.0. Oke, kita synchronize kalau sudah. DHD Odenhoff circle image view 3.1.0 dan kita synchronize. Oke, ini enggak ada error. Kemudian setelah kita tambahkan library-nya, kita bisa panggil komponen dari library yang sudah kita tambahkan tadi di activity profile ya. Kita tambahkan di sini. Oke, di sini ada D. Nah, itu sudah muncul ya. DHD Odenhoff circle image. Nah, kita enter saja di sini. Nah, kemudian di sini ada width-nya, lebarnya kurang lebih 137 ya. Kita coba dulu ya. 137 dp. Kemudian di sini kita tambahkan tingginya kurang lebih 160 ya. 4 lah ya. Kita kira-kira aja dulu tingginya. Kita tutup. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita kasih ID. Ini ID-nya adalah image foto ya, image foto. Nah, kemudian kita akan tambahkan, kita akan ambil gambarnya dari gambar yang sudah kita masukkan tadi, jadi gambar foto, jadi foto kita di Android. Langsung aja di sini. Labelnya kita mengarah ke foto ya. Add variable dan foto. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Udah kelihatan gambarnya. Nah, kita akan atur
lagi adalah ya cuma dua ini ya yang kita gunakan. Lebarnya adalah border width-nya itu biasanya kita isi 4 dp dulu ya. Nah seperti itu warna hitam. Supaya lebih cantik kita ganti warnanya. Oke, border colornya kita dengan isi kita putih saja biasanya. Ini ya putih itu biasanya FFF. Nah seperti itu. Jadi kelihatan agak cantik ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Oke. Berikutnya kita akan tambahkan di bawahnya lagi. Ini sudah selesai untuk circle image ya. Kita akan tambahkan komponen lagi di bawahnya supaya lebih cantik dan enak dilihat ya. Berikutnya adalah kita tambahkan text view di sini. Nama kita di bawahnya sini ya. Kita tambahkan di sini text view. Ini kita isi dengan wrap content. Kemudian di sini juga wrap content. Nah, seperti itu kita isi dengan tutup dulu di sini. Kita isi dengan ID jangan lupa. Ya, oke, diisi dengan text name. Namanya ya, text name. Kemudian kita isi dengan teksnya. Nah, nama saya contohnya ya, Sufajar. Nah, ini posisinya masih di atas ya teman-teman. Kita akan atur supaya letaknya itu di bawahnya circle image ini, di bawahnya foto. Kita isi dengan sama seperti tadi ya teman-teman. Di sini ada app, kemudian layout. Kita isi dengan pertama start to start off-nya, constant start to start off-nya. Kita isi dengan mulai dari ID dari image-nya gitu ya, itu image foto seperti ini ya, tengah. Kemudian app lagi layout. Kemudian di sini ada end to end off berikutnya, end to end. Lengkapin dulu nggak kelihatan. End to end off, end to end off. Di sini sama juga image foto. Kemudian berikutnya satu lagi layout constraint bottom ya, di bawahnya constraint bottom to bottom of ke image foto. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, di bawahnya situ saya kasih lengkap di sini ya. Nah tadi, nah Sufajar Butianto Eskom, Mkom contohnya ya. Nah panjang seperti itu. Kemudian kita hias lagi untuk fontnya ya. Text size-nya kita isi dengan 18 ya. SP. Nah agak gede ya, kalau gedean join aja jadi 15 nggak apa-apa. Angkanya besar. Kemudian berikutnya adalah text style ya. Style ini adalah bold. Nah, gitu. Oke, kalau ini agak dempet antara tulisan dan juga fotonya, kita kasih jarak di sini. Nah, di sini kita kasih padding ya. Paddingannya padding yang bawah, jadi biar agak ada jarak. Padding bottom kurang lebih 15 dp. Nah seperti itu, jadi ada jarak antara tulisan dan juga dengan fotonya. Kita simpan, jangan lupa. Oke, kalau kita mau ganti warnanya, text colornya juga boleh. Kita ganti text colornya aja ya. Color, text color, text color. Oke, kita isi dengan ganti warna, contohnya biru ya.
Jadi ini kita isi dengan add color. Oke, kita isi yang di sini ada color apa aja di sini. Purple, file, coba yang purple ini. Oke ya, warnanya biru gitu ya. Kalau teman-teman mau ganti warna lagi ya nggak apa, di sini tulis saja sesuai dengan selera. Contohnya sini saya colornya KL blue gitu ya. Di blue ini nanti ada merah seperti ini, kita tambahkan aja sendiri warnanya. Kita bisa pilih di sini contohnya blue ya. Ini agak ke sini deh. Nah, seperti itu, kemudian klik oke. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, kita simpan. Yang berikutnya adalah kita masuk ke untuk deskripsinya di sini ya, di bawah sini ya. Jadi ada button-button banyak di sini, nanti berisi tulisan-tulisan keterangan daripada profile user yang di sini ya. Tapi sebelum itu kita akan buat namanya adalah selector. Selector ini digunakan untuk background daripada button kita. Jadi kalau teman-teman lihat biasanya ada button-button di sini adalah sudut radiusnya itu agak melengkung gitu ya, nggak kotak. Maka kita akan buat supaya nggak kotak, makanya kita harus bikin selektor di sini. Selektor kita buat dari menu drawable, klik kanan drawable-nya, kemudian new, kemudian drawable resource file. Kemudian di sini otomatis akan pilih selektor, kemudian kasih nama selektornya background gitu ya. Background di sini background button ya gitu ya, background underscore btn contohnya ya. Kemudian klik OK di sini. Nah, akan muncul seperti ini, selektor XML Android bla 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 gitu ya. Kemudian selektor, kemudian kita bikin item di sini, item, kita tutup di sini ya, seperti ini ya. Kemudian kita bikin shape, kemudian di sini ada Android shape yang ini ya, Android shape. Kemudian kita isi dengan rectangle. Nah, ini seperti ini. Jadi kita tutup di sini. Nah, kita isi di dalamnya. Kita isi dengan backgroundnya. Oke, sebelumnya ada kita kasih corner dulu ya. Jadi yang pojok-pojokan ini, yang sudut-sudut di sini biar nggak kotak seperti ini, kita kasih cornernya. Android radius namanya, adalah radius ya. Radius. Kemudian di sini kita isi dengan 10 dp aja contohnya. Oke, kemudian kita isi, kita tutup ininya, tagnya. Kemudian di sini kita isi dengan warnanya. Warna itu solid ya, solid. Kemudian Android color kita isi dengan yang putih. Pagar putih itu biasanya FFF. F ini. Oke. Tutup. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ininya sudutnya kan nggak itu ya, nggak kotak ya. Jadi kalau ini kita hilangkan cornernya, ya pasti akan sudutnya akan lancip seperti ini. Makanya kita biar nggak lancip, kita kasih corner radiusnya 10 dp. Kalau 50 dp teman-teman bisa lihat di sini. Nah, seperti ini ya sudutnya. Nah, kita 10 dp aja tadi, cukuplah segini ya. Nanti kita lihat hasilnya, kalau kurang kita tambahkan. Oke, berikutnya kita tambahkan satu lagi background button. Sini adalah kita tambahkan selektor satu lagi ya, yang button blue gitu ya. Nah, nanti buttonnya ada yang warna backgroundnya itu biru. Background blue, klik OK.
ya. Kita copy aja di sini ya, dari sini cepat aja ya. Oke, background blue-nya taruh di sini ya. Nah, oke, karena radiusnya kita isi dengan 50 dp, ini gedein. Ini kita ganti warna jadi biru lah gitu ya. Seperti di sini biru. Kira-kira inilah. Oke. Seperti ini. Pan radiusnya kita ganti jadi 50. Ini. Oke, kita simpan. Nah, ada dua background di sini yang akan kita pakai nanti. Satu warna putih, yaitu namanya adalah background BTN, satu lagi warna blue, background blue, digunakan untuk button nanti ya. Oke, balik lagi ke activity profile. Kita akan buat di sini di bawah text view. Nah, kita harus bungkus lagi karena di sini ada dalamnya ada button-button. Kita bungkus dengan yang lebih fleksibel menggunakan linear layout. Nah, kita isi dengan match parent. Di sini kita isi dengan wrap content. Jangan lupa di sini ditutup. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya kita isi dengan marginnya. Nah, letaknya di tengah-tengah, jangan mepet-mepet di layar. Jadi kita akan tengahkan marginnya, out margin startnya ya, kita isi dengan 24 kayaknya. Oke, letaknya agak ke tengah sini ya teman ya, biar nggak mepet. Kemudian margin start, margin biasanya pasangannya margin n ya, langsung aja margin. Oke, margin n itu sama-sama 24. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa karena di layout kita kasih orientation, kita masih error, jadi harus kita tambahkan orientationnya ini vertikal. Nah, jadi nggak error. Berikutnya adalah kita kasih button to bottom off sama seperti yang atas tadi. Constraint layout constraint button to button off nya kita isi dengan parent. Nah, ini kemudian end off juga sama, biar di tengah-tengah. Constraint end to end off, end to end off ini keren juga. Oke, itu aja ya, nanti posisinya di sini ya teman-teman ya, di bawahnya tulisan itu. Kemudian berikutnya adalah start to start off. Kalau ada end to end off, ada start to start off. Layout constraint jadi yang start to start off ini keren juga. Terakhir adalah letaknya daripada ini nanti apa namanya linear layoutnya adalah di bawah text view yang ini nih, text view name ya. Jadi di sini ada apa namanya layout. Nah, ini adalah bottom karena di bawah adalah bottom constraint. Tambahnya layout constraint. Nah, button to bottom off. Baseline constraint ini ada top to button ya, top to bottom off, top to bottom off. Nah, diisi dengan teks yang ini.
Oke. Oke, sini selesai, baru kita akan tambahkan apa namanya buttonnya satu-satu ya. Nanti kita tinggal copy paste aja. Oke, di sini button. Di sini match parent. Nah, lebar ke samping ya. Lebar ke samping teman-teman ya. Kita isi dengan match parent. Kemudian tingginya kurang lebih kita kasih 50 aja ya, kira ya. ODP. Nah, seperti ini. Nah, masih kotak yang teman-teman ya. Kita nanti akan arahkan variable-nya, background-nya ke yang kita buat tadi. Berikutnya adalah margin top-nya gitu ya. Kita isi dengan margin top. Oke, margin top-nya dengan 10. Biar ada jarak antara tulisan atasnya. Kemudian berikutnya adalah kita isi button-nya. Button. Margin button. Ini sama-sama 10. Nanti buat image yang di bawahnya. Oke, berikutnya adalah kita isi apalagi, oh ya, background ya, kita isi dengan yang kita buat tadi, yaitu background button. Oke. Background button. Kemudian variable-nya kita isi dengan variable start-nya. Kita tambahkan di sini start. Oke. Dengan IC apa nih? IC variable-nya kita isi dengan isi 1 contohnya ya. Dan text-nya kita isi dengan contohnya adalah Universitas Pelita Bangsa ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ini tulisannya besar semua. Kalau button kita nonaktifkan dulu untuk text, all captionnya jadi false. Nah, biar tulisannya seperti ini semua. Berikutnya adalah kita text untuk alignment-nya ya. Text alignment kita isi dengan dari kiri berarti view start. View start. Ini dari kiri. Padding startnya jangan lupa kita kasih, karena ada icon di sini padding star. Kita isi dengan 20 dp saja ya. Nah, maju. Kemudian tekstilnya tombol. Oke, kita coba running dulu ya teman-teman. Nah, biar kelihatan kita ganti dulu di sini manifestnya. Yang di sini ya, di profile kita copy aja yang ini ya. Oke, kita tambahkan dulu action bar juga. Jangan nggak lupa ini true. Baru kemudian terakhir kita ganti intentnya di sini. Oke, di sini. Oke, ini kita ganti. Ya. Nah, ini. Ya, setelah kita running, coba hasilnya seperti apa? Tes dulu.
Oke, kita lihat dulu hasilnya seperti apa, apakah sesuai harapan. Baru gradernya baru running ya, kita tunggu dulu. Oke, terminal saja di sini. Kita lihat hasilnya. Ya, oke, teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini masih terlalu mepet ya. Jadi kita harus kasih padding antara logo dan juga icon dan juga tulisannya. Kita ganti lagi di sini, berarti ada padding gitu ya. Di sini ya. Tambahkan di sini. Tadi padding yang sudah ada adalah apa nih? Padding apa nih? Oke, kita tambahkan padding star, ada belum? Padding star sudah ada. Oh, label padding berarti. Label padding kita isi dengan 20 dp juga. Nah, seperti ini. Oke, kita running ulang, harusnya sih udah oke ya. Oke, tambahkan elevation deh sini. Oke, di sini ada 3 dp. Oke, kita running ya teman ya, running. Hasilnya harusnya seperti ini, harusnya sekarang udah. Nah, oke ya teman-teman ya, jadi kelihatan apa namanya, image-nya kelihatan dan juga iconnya juga kelihatan. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal copy paste saja ya, copy paste aja yang ini rapiin dulu. Ini satu, oke, ini satu ya, dua. Di sini kita kasih buttonnya dulu, ID-nya, ID di sini titik button 1 ya. Salah. Nah, ID 1. Oke, ini ID-nya copy aja di sini. Buttonnya button 2. Kemudian di sini IC-nya kita ganti IC yang kedua. Nah, kemudian di sini katakanlah kita isi dengan kelas ya, kelas kita ya, contohnya TI 19E1 contohnya ya. Nah, seperti ini. Oke, teman, kita isi dengan coba gambarnya, ikonnya kita lihat tadi. Kalau kelas, oke, yang ini aja ya, IC3 berarti ya, IC3. Nah, kelas IC3. Oke, yang berikutnya kita tambahkan lagi untuk yang button yang ketiga. Oke, button 3. Oke, kita isi dengan IC-nya adalah IC yang ke. Nah, kita ganti teksnya, ini kita ganti IC3 itu apa tadi ikonnya, IC2 IC3. IC2 itu email ya, email, berarti kita isi email di sini. Ini Fajar Pelita Bangsa .ac.id. Nah, oke, yang keempat kita tambahkan, kita isi dengan telepon, nomor telepon kita.
C dan di sini. Oke, di sini button 4 telepon 08 contohnya 013 ya 101 0008 contohnya ya. Kemudian di sini kita ganti button 4 sudah. Nah, IC-nya karena telepon tadi adalah IC filenya tadi IC 5 berarti ya. IC 5. Oke, berikutnya button yang kelima. Dan yang kelima ganti 5 kita isi dengan alamat kita ya. Alamat kita contohnya room Grand City gitu ya. Logi 39 ya. Nomor 9 contohnya ya. Desa Karang Bahagia contohnya ya. Karang Bahagia Kabupaten Bekasi. Nah, seperti ini. Oke, karena alamat kita isi dengan yang ini ya, isi 4. Isi 4 contohnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita isi dengan button. Kita isi dengan coba button. Oke, di sini. Nah, ini labelnya nggak ada, Android backgroundnya adalah background blue. Nah, oke. Nah, seperti ini. Background apa tadi warnanya? Tadi background BTN, background satu lagi background blue ya. Harus nggak ada variable. Nah, oke, background blue. Ganti yang ini ya. Terusnya ada nih background blue, background. Oke, tulisannya salah ini ya. Tulisannya salah. Oke, nggak apa-apa, kita ganti, ikutin aja. Tulisan ini harusnya background BACG gitu ya. Salah nggak apa, kita ikutin aja di situ. Oke. Nah, background blue di sini. Isi dengan, kita ganti dengan back to main page contohnya ya. Kembali ke utama. Back to main page contohnya. Back to main page. Ya, ada margin top, margin button, background blue. Oke, udah. Tag escape fast, kemudian alignment jangan sini ya, kita kasih di tengah harusnya. Kemudian text colornya kita isi, teksnya kita harus ganti ya, karena ini warnanya biru, berarti text colornya kita isi dengan putih ya, kalau biru ya biasanya. Oke, putih tadi FF ya. Nah, seperti itu. Trading star, oke. Bull ya. Oke, kita coba running dulu ya teman-teman ya, hasilnya seperti apa. Kita lihat ini warnanya, di desainnya warnanya biru. Oke, ini ada error konflik ini di mana. Oke, nama buttonnya salah ini. Oke, button back aja nih. Nah, dan back ya, yang paling bawah ini ya. Nah, yang paling bawah kan apa namanya, sudutnya nggak lancip kan ya. Nah, kita menggunakan background blue tadi yang kita buat.
kita tunggu kita menit saja, kita lihat hasilnya di sini. Ini kita bisa tambahkan juga icon kalau teman-teman mau ditambahkan gambar logonya, kita jadi kasih icon di sini ya, ikonnya kita isi dengan foto kita, nah, pakai foto, nah seperti itu nanti jadinya ya. Kalau mau seperti itu ya, tapi kalau enggak ya bikin menu biasa, kita nggak usah pakai always saja, kita nggak pakai foto juga, kita ganti. Kemudian kita tambahkan saja di sini untuk order in kategorinya di 100 saja. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini menunya. Ya, kalau teman-teman mau tambahkan di sini juga boleh juga. Sini kita tambahkan aja contohnya lockup contohnya ya. Plus atau plus saja. Oke, di sini harus ada ID, lupa. Terus ada ID, nah ini ada add ID plus, ini jadi plus. Nah, kalau mau seperti itu ada dua menu ya. Nah, itu ya. Ini oke, karena kita cuma satu saja, saya hapus saja di sini ya. Kita pakai menu close, kita hapus, delete. Oke, ini sudah jadi. Baru langkah selanjutnya adalah kita akan override menu ini supaya kita masuk ke dalam activity main kita. Jadi ketika tadi kita running gitu ya. Nah, oke, dari sini. Nah, tampilan di sini nanti akan muncul pojok kanan atas, itu ada muncul
menu gitu ya. Jadi kita klik kemudian muncul menu tadi yaitu My Profile tadi. Caranya kita harus custom di main activity-nya di paling bawah sini ya. Paling bawah kita override di sini ya. Untuk menunya override. Oke, override di sini fun. Ini harusnya sudah ada on create option menu. On create di sini ada option. Nah, ini bawaannya ya, kita masih override bawaannya. Kemudian kita tambahkan di sini sebelum super kita menggunakan menu inflator. Nah, ini. Kemudian dot inflate kita masukkan ke mana ya? Ke menunya, yaitu dari mana r dot menu gitu ya. Nah, ini menu dot. Nah, menu main yang udah kita bikin tadi ya, menu main dari mana muncul? Dari sini. Yang di menu tadi ada menu underscore main. Nah, ini underscore main kita enter di sini. Kemudian koma menunya apa? Nah, menu yang dari atasnya ya menu. Nah, tinggal enter saja sini. Nah, setelah itu baru kemudian kita akan set lagi gitu ya. Kita akan buat function baru ya. Fungsinya tapi fungsinya private gitu ya. Private itu kita bikin sendiri ya. Jadi bukan override dari yang sudah ada di dalam Kotlin-nya, tapi kita bikin sendiri. Fun, kemudian set modenya gitu ya. Gunakan select mode gitu ya. Ini variabel aja namanya. Create mode tipenya adalah integer Kotlin. Baru kita buka di sini. Nah, kemudian kita action ketika di select untuk menunya kita akan pilih when oke when ya. yang di apa di select kalau menunya dengan select menunya gitu ya. Kita masukkan jika yang dipilih adalah pertama adalah RID. Nah, yang dipilih adalah nama menunya adalah My Profile gitu ya. Ini ada My Profile. Nah, ini My Profile dari mana sih My Profile gitu ya? Dari sini teman-teman ya. Nama dari menunya ini My Profile. Jadi kalau ada bawahnya lagi ya tambahkan lagi, nanti akan muncul My Profile. Balik lagi sini ya. My Profile gitu ya. Maka dia akan menjalankan seperti ini. Profile kita ke intent, jadi akan jika dipilih itu diklik sama user oleh itu maka dia akan membuka menu profile. Pakai intent saja yang biasa ya, biar nggak bingung. Intent sama dengan intent besar. Nah, seperti ini. Android intent, kontennya adalah this ya, konteksnya adalah this. Kemudian dia manggil kelasnya adalah kelas profile dot. Nah, ini kelas Java. Lalu setelah itu dibuka di start activity-nya, start activity intent variabel atasnya. Nah, seperti ini. Yang terakhir kita akan masukkan di sini option menu di tengah-tengah sini ya, tambahkan override lagi terakhir, override. Di override apa adalah functionnya adalah ketika dipilih, jadi on option. Nah, on option selected item yang dipilih ini ya. Item selected adalah, nah ini kita tambahkan satu di sini adalah kita panggil function kita set mode yang ini di sini, baru selected mode. Salah ini ya.
Set mode parameternya adalah integer ya, ini ya, integer berarti adalah item yang atas ya, ini item variabel yang atas ya, dot item id. Nah seperti ini. Oke, kita lanjut lagi, kita coba tes gitu ya, apakah sesuai harapan. Running lagi di sini. Salah ya teman-teman ya, belum kita pindahkan tadi ya, harusnya dipindahin dulu ya. Ini kan masih launchernya masih ke oke, disconnect dulu aja ya, disconnect. Kita ganti dulu di sini launchernya biar kita bisa langsung coba main menunya. Launchernya kita pindahkan yang dari apa namanya, dari profile tadi kita tambahkan ke, nah di sini activity main. Activity main ya, ke splash screen ya di sini, splash screen di sini ya. Kita running lagi. Jadi muncul splash screen dulu. Ya. Nah, splash screen nggak ada action bar-nya, baru muncul. Nah, ini kita klik, ini ada my profile. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dan kita akan coding di back to main pack, kita klik, dia akan balik lagi ke menu utama. Yang terakhir codingannya, jadi di apa namanya, profile kita custom gitu ya. Di sini seperti biasa kita bikin view bindingnya di sini, private, kemudian let init. Nah, ini var binding adalah activity profile binding. Nah, seperti ini. Kemudian satu baris di sini binding ini sama dengan adalah activity profile binding dot inflate ya, inflater file yang ini. Oke, di sini ada file inflater. Kemudian di sini kita ganti layout aktifnya jadi binding dot root. Nah, kemudian kita panggil untuk buttonnya binding dot. Oke, nama buttonnya kita lihat sini dulu, tadi button yang terakhir ini apa ya, buttonnya adalah nama button back ya, ini ya, button back. Oke, binding dot button nah yang bawah itu dot set on click listener ya. Jika diklik dia akan ke intent, buka activity main, balik lagi well intent sama dengan intent, kemudian konteks adalah this, kemudian koma, ininya ke kelasnya ke main activity java dot akhir di sini, kemudian start activity di sini intent. Jangan lupa di setelah itu di sini di close, di finish. Nah, seperti itu. Oke, kita save. Oke, kemudian kita coba running lagi. Terakhir ya. Ya, oke, kita melihat FC, kemudian masuk ke menu utama, kemudian kita lihat hasil profilnya, my profile, kemudian klik back to main page. Nah, gitu. Ya, oke teman-teman, project kita Recycle Flow sampai situ gitu ya. Jadi kita sudah buat Recycle Flow-nya, kemudian kita buat splash screen, dan juga kita buat profilnya. Saya kira itu untuk video kali ini.
Terima kasih. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.